Jacques Nolan adalah pria yang hidupnya dikendalikan oleh waktu. Sebagai seorang eksekutif FedEx, ia terbiasa dengan ritme cepat dan jadwal yang ketat. Ia selalu berpacu dengan jam, memastikan setiap paket sampai tepat waktu. Setiap jadwal terpenuhi tanpa penundaan. Bagi Chuck, hidup adalah tentang efisiensi dan kendali. Namun, satu hal yang ia tidak bisa kendalikan adalah waktu yang ia habiskan jauh dari kekasihnya, Kelly Frears. Malam itu, di tengah kehangatan suasana akhir tahun, Chuck menghabiskan waktu bersama Kelly dan keluarganya. Ia mencintainya lebih dari apapun, tetapi pekerjaannya selalu menjadi penghalang. Saat mereka duduk bersama, Kelly memberinya hadiah sebuah jam saku antik dengan foto dirinya di dalamnya. "Agar kau selalu ingat aku," katanya sambil tersenyum. Chuck tidak tahu bahwa itu akan menjadi satu-satunya hal yang menghubungkannya dengan Kelly dalam waktu yang sangat lama. Sebuah panggilan mendadak memaksanya pergi. Ada tugas yang harus diselesaikan di Malaysia, dan ia harus segera terbang. Dengan berat hati, ia berpamitan. Sebelum berangkat, ia dan Kelly saling berbisik, janji untuk bertemu lagi, untuk tidak membiarkan pekerjaan selalu menghalangi mereka. Chuck naik ke pesawat kargo FedEx bersama para kru, bersiap menghadapi perjalanan yang seharusnya hanya beberapa jam. Namun segalanya berubah dalam sekejap. Di tengah penerbangan melintasi Samudera Pasifik, cuaca memburuk, awan gelap menutupi langit, dan guncangan mulai terasa. Suasana di dalam pesawat menjadi tegang. Lalu tiba-tiba badai datang dengan kekuatan luar biasa. Pesawat mulai kehilangan kendali, berguncang hebat di tengah kegelapan malam. Kemudian pesawat jatuh. Tubuh Chuck terlempar dari tempat duduknya. Ia melihat sekeliling, air masuk dari segala arah. Kepanikan melanda, dan dalam hitungan detik pesawat itu tenggelam ke dalam samudera yang luas. Chuck terbangun dari tidur siangnya, bingung melihat kekacauan di sekelilingnya. Chuck berjuang keluar dari reruntuhan, menembus permukaan air. Di tengah gelombang besar, ia menemukan sebuah perahu karet darurat yang mengapung di dekatnya. Tanpa mengetahui arah, ia mendayung menjauh dari puing-puing yang perlahan tenggelam ke dasar laut. Saat fajar menyingsing, ia tersadar bahwa ia
telah terdampar di sebuah pulau terpencil. Di sekelilingnya hanya ada pasir, batu, dan pepohonan lebat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara manusia, hanya suara ombak yang terus bergulung dan hembusan angin yang membawa ketidakpastian. Hari pertama di pulau itu adalah sebuah perjuangan. Chuck berjalan menyusuri pantai, berteriak meminta pertolongan, tetapi tidak ada siapapun. Ia mencoba memanjat batu tinggi untuk melihat lebih jauh, tetapi yang ia lihat hanyalah lautan yang membentang tanpa akhir. Harapan untuk ditemukan mulai pudar. Dengan lapar yang mulai menghantui, ia mencari makanan. Ia menemukan beberapa kelapa dan mencoba membukanya dengan tangan kosong, tetapi gagal. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya ia bisa meneguk air kelapa yang dingin, sedikit mengurangi dahaganya. Ia juga menemukan beberapa kotak FedEx yang terdampar di pantai, mungkin terbawa arus dari pesawat yang jatuh. Dengan harapan ada sesuatu yang berguna, ia membukanya satu persatu. Di dalamnya ada sepatu, gaun pesta, kaset video, dan sebuah bola voli. Awalnya benda-benda itu tampak tidak berguna, namun ia tahu ia harus berpikir kreatif untuk bertahan. Malam pertama adalah ujian lain. Suhu turun drastis dan Chuck hanya memiliki pakaian tipis. Ia menggigil, mencoba membuat api tetapi tidak tahu caranya. Rasa putus asa mulai menghantamnya. Ia menatap langit malam, berharap melihat pesawat yang lewat, tetapi tidak ada. Ia mulai sadar bahwa ia sendirian. Hari-hari berlalu dan Chuck mulai memahami bahwa tidak ada yang akan datang menyelamatkannya dalam waktu dekat. Ia mulai belajar bertahan hidup dengan caranya sendiri. Ia mengasah batu dan kayu untuk membuat tombak sederhana agar bisa menangkap ikan. Ia memanfaatkan kepingan kaset video sebagai reflektor sinar matahari untuk membuat api. Ia belajar membaca pasang surut air laut, mencari tahu kapan waktu terbaik untuk berburu makanan. Tetapi yang paling menyiksanya bukanlah kelaparan atau kehausan, melainkan kesepian. Suatu hari, dalam momen frustrasi, Chuck mengambil bola voli yang ia temukan dari kotak FedEx. Dengan tangannya yang terluka, ia tanpa sengaja menodai bola itu dengan darahnya. Saat ia melihatnya, ia mulai melihat sesuatu, sebuah wajah. Bola itu ia beri nama Wilson. Itulah nama yang ia berikan pada bola voli itu. Wilson menjadi satu-satunya teman bicara Chuck. Setiap hari ia berbicara dengannya
mencurahkan pikirannya seolah-olah Wilson adalah manusia sungguhan. Ia berbicara tentang harapan, ketakutan, dan keinginannya untuk kembali ke Kelly. Wilson adalah penyelamatnya dari kegilaan kesendirian. 4 tahun berlalu. Chuck tidak lagi sama seperti saat ia pertama kali terdampar. Rambut dan jenggotnya tumbuh liar, tubuhnya lebih kurus, tetapi matanya lebih tajam. Ia telah menjadi bagian dari pulau itu, seorang penyintas sejati. Namun di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa tinggal di sana selamanya. Ia harus pulang. Dengan bahan-bahan seadanya, ia membangun rakit besar. Ia menggunakan batang pohon dan sisa-sisa tali dari parasut pesawat yang jatuh. Dengan Wilson sebagai satu-satunya teman, ia menunggu saat yang tepat. Akhirnya ia berangkat, menantang ombak yang tinggi dan ganas. Perjalanan di lautan tidak mudah. Angin kencang, badai, dan teriknya matahari menjadi ujian lain. Lalu dalam satu momen tragis, Wilson terlepas dari rakit. Chuck mencoba mengejarnya, berteriak, tetapi Wilson semakin menjauh, terbawa arus. Untuk pertama kalinya, Chuck benar-benar sendirian. Ia menangis, menyesali kepergian satu-satunya teman yang menemaninya selama bertahun-tahun. Namun keajaiban terjadi. Beberapa hari kemudian, dalam keadaan lemah dan hampir menyerah, Chuck ditemukan oleh sebuah kapal kargo yang melintas. Mereka menyelamatkannya, membawanya kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan begitu lama. Saat ia kembali ke rumah, dunia telah berubah. Kelly telah menikah dengan pria lain, berpikir bahwa Chuck telah mati. Ia kembali ke rumah yang bukan lagi miliknya, kehidupan yang tidak lagi menunggunya. Dalam kesedihan dan kebingungan, ia menyadari sesuatu. Hidupnya tidak lagi dikendalikan oleh waktu, oleh jadwal yang ketat, oleh tekanan pekerjaan. Ia telah belajar tentang arti bertahan hidup, tentang kehilangan, tentang menemukan dirinya sendiri. Di akhir perjalanan, Chuck berdiri di persimpangan jalan, menatap luasnya dunia di hadapannya. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak terburu-buru. Ia hanya berdiri, menikmati kebebasan yang sebenarnya.